dan pemimpin yang terhormat Pak Budi selaku Kepala SMP Negeri 1 Wakil, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMP Negeri 1 Wakil yang insya Allah nanti sebagai peserta dari acara diseminasi budaya positif SMP Negeri 1 Wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan dan juga kesempatan sehingga kita bisa bertemu dalam keadaan sehat walafiat dalam acara diseminasi budaya positif SMP Negeri 1 Wakil. Salam dan salam semoga selalu tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya di hari akhir nanti. Bapak Ibu yang berbahagia, izinkan saya sebagai MC insya Allah nanti ya, Master of Ceremony ya. Biar agak keren, MC Master of Ceremony, ataupun nanti juga bisa jadi moderator juga insya Allah dari acara yang digagas oleh Pak Redi dan juga Bu Pri ini, yaitu salah satu dari kegiatan yang ada pada pendidikan guru penggerak angkatan 7. Acara yang akan disampaikan oleh Pak Redi dan juga Bu Pri nanti akan saya bacakan susunan acaranya. Yang pertama pembukaan, kemudian disusul dengan sambutan kepala sekolah. Acara yang ketiga materi yang akan disampaikan oleh Pak Edi dan juga Bu Pri. Kemudian acara yang kelima ada tanya jawab, dan yang terakhir doa penutup yang insya Allah nanti akan disampaikan oleh Pak Akbar maupun Pak Pak Ludi ya, gitu. Baik, untuk memulai acara pada siang hari ini, mari kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara berikutnya, sambutan dari kepala sekolah kepada Pak Budi, saya persilakan. Terima kasih Pak Wajib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Syukur alhamdulillah, marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sampai saat ini kita masih diberi kesehatan, diberi kekuatan dan mendapat ridho sehingga bisa mengikuti kegiatan ini. Namun ada beberapa guru yang masih ada kesibukan. Ada 3 guru tadi Pak Redi yang melayat ke Cilanting karena ada wali murid yang meninggal. Kemudian ada yang masih melatih upacara, ada yang menemui guru dari SMK, sehingga insya Allah nanti akan muncul. Karena saya harapkan presensi itu sebagai bukti pelaksanaan kegiatan ini, saya harapkan di atas 90%. Itu UPG. Bapak Ibu yang saya hormati, di depan ini semuanya guru penggerak, termasuk saya. Saya ini juga guru penggerak. Mereka itu opo-opo itu tangani bergerak, karena usianya sudah hampir 60. Memang cirinya itu guru penggerak. Ya belum sih ya, belum sih dulu apa yang lain. Pak Wahyu ini guru penggerak
di SMP Negeri 1 Wagir yang pertama kali angkatan 5. Kemudian disusul ini 2 orang ini yang sekarang sedang mengadakan kegiatan. Dan guru penggerak itu adalah agen-agen perubahan di dunia pendidikan. Ya itu ya. Jadi sampai garis bawah ini, mereka bertiga ini adalah agen-agen perubahan di dunia pendidikan. Lalu di mana sih? Kemudian kegiatan di sekolah oleh Pak Refli sama Bu Bre, kegiatannya ini di sepanduk itu diseminasi budaya positif. Diseminasi bukan inseminasi. Nah, inseminasi itu kawin suntik sapi. Diseminasi itu adalah usaha dari mereka berdua ini, beliau berdua, untuk mengadakan perubahan di sekolah ini. Sasarannya adalah kelompok pendidik, Bapak Ibu guru semua, untuk menerima informasi. Setelah menerima informasi, kemudian menerima, memahami, dan yang terakhir mau melaksanakan. Kira-kira diseminasi itu seperti itu. Informasi disampaikan, dipahami, diterima, kemudian dilaksanakan. Terutama di budaya positif. Budaya positif itu sing dia perlu karo. Apa positif 3 bulan, apa 6 bulan ya kasih. Nanti bisa dijabarkan oleh Pak Teddy dan Bu Bre. Mereka berdua ini mengajak panjenengan untuk menerima informasi, yang terakhir mau melaksanakan. Budaya positif yang mana? Yang nanti tolong diperhatikan dengan baik supaya nanti ada perubahan budaya yang lebih positif lagi. Ya mungkin selama ini mereka sudah menganalisa ada budaya yang kurang baik atau kurang positif. Kita semuanya diajak ke budaya yang lebih bagus dan lebih positif. Kira-kira gitu Pak Edi ya. Kira-kira dulu ya benar no. Saya meraba dari arti diseminasi. Diseminasi budaya. Mudah-mudahan nanti di angkatan selanjutnya ini ada muncul lagi guru-guru penggerak. Yang muda-muda ini, kayak kepala 5 tidak bisa. Saya sudah mencoba ngisi daftar jadi kepala sekolah penggerak. Wis dikandani usianya kepala 5. Tak coba baru nutup saunggu itu langsung merah. Terus ono tulisannya bahasa Inggris. Kira-kira ngomongi orang wis ketuweken. Jadi tidak bisa. Makanya tolong yang muda-muda ini segera ikuti aja. Insya Allah ada manfaatnya. Ilmunya bagus. Saya kira itu Bapak Ibu, mari kita ikuti kegiatan ini. Jangan melihat Pak Redinya sama Bu Bre. Ada keinginan ini jangan. Siapapun bisa menjadi guru kita. Tukang becak pun bisa kalau kita tidak bisa mancal becak, mesti dalam guru. Jadi jangan dilihat orangnya, tapi kita lihat ilmu yang akan disampaikan.
Kira-kira begitu Bapak Ibu. Mudah-mudahan nanti acara ini sebagai syarat apa Bapak Ibu? Aksi nyata ya, aksi nyata sebagai guru penggerak. Mudah-mudahan diberi kelancaran dan segera menjadi guru penggerak yang sesungguhnya. Ojo mek lampeli guru penggerak tapi ke-12. Itu Bapak Ibu sekalian, mari kita ikuti dan waktu saya kembalikan ke moderator atau pembawa acara OMC. Terima kasih. Wassalamualaikum. Terima kasih Pak Budi atas sambutan yang telah diberikan. Bapak Ibu, yang disampaikan Pak Budi tadi sudah benar ya, diseminasi dari budaya positif. Jadi nanti diseminasi ini adalah perluasan ide atau mungkin mau menyebarluaskan ide atau gagasan yang sudah pernah dijalani atau sudah dipelajari pada Bapak Ibu. Nah, ide-ide apakah yang akan disampaikan oleh Pak Edi dan Bu Bri nanti adalah ide-ide yang positif, budaya positif yang ini nanti sangat berguna untuk kita sebagai guru, kemudian wali kelas, kemudian juga tatib, Pak Edi sendiri juga tatib, kesiswaan, ada Bu Tipah di sini, dan juga semua yang ada dalam dunia pendidikan ini nanti akan ada manfaatnya untuk kita semuanya. Nah, ini adalah aksi nyata dari modul 1.4 di pendidikan guru penggerak. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa di guru penggerak ini ada 3 modul, modul 1, 2, dan 3. Setiap modul ada beberapa harus melaksanakan aksi nyata pada setiap modul. Nah, ini salah satu aksi nyata yang akan dilakukan oleh Pak Edi dan juga Bu Bri. Kemudian satu hal lagi yang menyinggung saya dari Pak Didi, berlabel guru penggerak tapi gak apa-apa. Nah, ini saya sampai sekarang belum bergerak ini ya. Iya, baru bergerak baru boyok. Ya, paling tidak dari Mas Menteri menyatakan bahwa minimal buatlah perubahan di kelasmu, buatlah perubahan di kelas kalian, itu Bapak Ibu guru gitu. Jadi saya sudah melakukan perubahan, insya Allah sudah lebih baik daripada dulu sebelum menjadi guru penggerak. Dan ini dapat dilakukan oleh Bapak Ibu guru, terutama yang masih muda-muda, silahkan untuk mendaftar guru penggerak. Maaf masih ada, kita tunggu dulu ya. Harus melaksanakan aksi nyata pada setiap modul. Nah, ini salah satu aksi nyata yang akan dilakukan oleh Pak Edi dan juga Bu Bri. Kemudian satu hal lagi yang menyinggung saya dari Pak Didi, berlabel guru penggerak tapi gak apa-apa. Nah, ini saya sampai sekarang belum bergerak ini ya. Iya, baru bergerak baru boyok. Ya, paling tidak dari Mas Menteri menyatakan bahwa minimal buatlah perubahan di kelasmu, buatlah perubahan di kelas kalian, itu Bapak Ibu guru gitu. Jadi saya sudah melakukan perubahan, insya Allah sudah lebih baik daripada dulu sebelum menjadi guru penggerak. Dan ini dapat dilakukan oleh Bapak Ibu guru, terutama yang masih muda-muda, silahkan untuk mendaftar guru penggerak. Maaf masih ada, kita tunggu dulu ya.
jelaskan ya Bapak Ibu. Jadi kita sebagai guru ini diibaratkan sebagai seorang petani. Itu dalam arti kita among Bapak Ibu, kita mengasuh mereka. Jadi di dalam anak sejak lahir itu sudah ada garis-garis samar, garis-garis sifat mereka yang sudah secara alami diberikan ketika mereka lahir. Adapun sifat-sifat itu adalah sifat yang baik, ada juga sifat yang tidak baik. Kita sebagai sifat tersebut adalah kita kenal sebagai sebuah karakter. Tugas kita sebagai guru adalah menebalkan garis-garis itu bila mana karakternya adalah karakter yang positif. Ya, sebaliknya biarkan tetap samar kalau karakter-karakter itu adalah negatif atau tidak baik, tidak dimunculkan, sehingga nampaklah goresan yang tebal dan samar itu sebagai sebuah lukisan yang nantinya indah dalam kebahagiaan dan keselamatan ya, yang setinggi-tingginya, baik mereka bahagia sebagai individu dan bahagia sebagai anggota masyarakat. Jadi bagaimana kita bisa membawa anak-anak nantinya, apapun yang dia alami di jenjang pendidikan, apapun yang dia alami, dia merasa bahagia. Kebahagiaan itu akan diceritakan sebagai sebuah pengalaman yang indah ya, dari generasi ke generasi. Dulu ketika ibu di SMP itu senang karena guru saya itu seperti ini, dan akan terkesan terus sampai kita tua, menjadi kenangan yang manis bagi mereka. Kemudian membawa mereka ke dalam keselamatan, itu artinya mereka akan sukses baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, di sini dilambangkan sebagai ladang. Anak-anak adalah benih yang kita harus menyiapkan tanah yang bagus, kemudian pupuk yang cukup, kemudian mereka kita ibaratkan benih yang ditanam. Nah, tumbuhnya benih itu tidak akan sama seperti ada yang tumbuhnya bagus, ada yang tumbuhnya sedikit, ada yang tidak tumbuh sama sekali. Nah, di antara benih-benih itu tadi, di sekitar tanaman itu ada rumput-rumput liar yang mungkin mengganggu, dan kita sebagai seorang petani wajiblah kiranya untuk menghilangkan rumput-rumput yang nanti bisa menghambat tumbuhnya benih yang kita tanam. Nah, dari gambaran seperti itu, maka ada anak itu yang bagus sekali, tidak ada kekurangan manut dari awal sampai akhir, ya. Kemudian dari awal sampai akhir, maksudnya dari masuk sampai lulus, ya. Ada yang tidak tumbuh sama sekali, tidak bisa berkembang. Nah, bagaimana kita sebagai guru ini adalah melihat mengapa benih yang kita tanam itu tidak bisa tumbuh. Apakah kita sudah besar? Apakah tanah yang kita siapkan sudah cukup? Apakah pupuknya sudah kita berikan? Apakah rumput yang tumbuh di sekitarnya sudah kita jemput? Nah, dari pertanyaan seperti itu kita akan merefleksi diri sebagai seorang guru apa yang seharusnya kita lakukan. Nah, misalnya pada kasusnya Mbak Baksa tadi yang saya maksa, nah itu banyak sekali Bapak Ibu. Mungkin faktor-faktornya atau rumput-rumput liarnya yang mungkin bisa mengganggu dia untuk bisa berkembang. Nah, itu sebagai mana kita harus menghilangkan itu. Misalnya yang memang seperti yang disampaikan Pak Edi tadi, kita tidak boleh bosan-bosannya untuk selalu berusaha bagaimana kita bisa mengubah, dan perubahan itu adalah prosesnya lama. Jadi kita tidak yakin selesai di SMP. Mungkin Mbak Marsa ini ketika nanti di SMA atau di pendidikan yang lebih tinggi, dia bisa meraih dan bisa mengubah. Jadi kita tetap harus yakin bahwa kita akan mampu melakukan perubahan. Tapi seberapa cepat perubahan itu, ya kita tidak akan tahu. Yang penting kita sudah melakukan atau sudah berusaha. Jadi komunikasi terus dengan orang tua, kemudian restitusi itu terus kita lakukan. Nah, dengan cara itu mungkin kita bisa menangani kasus, karena kasus anak bermasalah itu perbaikannya itu sedikit demi sedikit. Setidaknya pelanggaran-pelanggaran yang sangat berat itu bisa dikurangi dengan ketelatenan kita melakukan segitiga restitusi. Tapi akankah itu selesai atau berubah
banyak itu ya, banyak kelihatan itu semuanya memerlukan waktu karena memperbaiki karakter Bapak Ibu kita semuanya sudah mengetahui bahwa itu tidaklah mudah dan tidaklah memerlukan waktu yang cepat. Jadi sekali kita membicarakan tentang makna disiplin Bapak Ibu. Disiplin itu sering ada kaitannya dengan kewajiban harus mentaati sebuah peraturan, di mana kalau tidak taat konsekuensinya kita mendapatkan hukuman. Namun selama ini disiplin itu mungkin kita lakukan untuk ini tidak menumbuhkan bagaimana anak itu merubah karakternya dari dirinya sendiri. Jadi mereka tidak melanggar peraturan hanya karena takut untuk dihukum. Nah, padahal sebetulnya yang nanti kita harapkan ketika anak-anak kita di depan adalah mereka sudah memiliki karakter yang kita tumbuhkan sejak awal bahwa itu salah, tapi salahnya itu tumbuh sudah tahu oh ini memang kalau salah seperti ini harus begini. Nah itu sudah menyadari. Nah, kita sekarang lanjutkan bahwa disiplin positif itu fokus pada tingkah laku positif anak. Jadi kita melihat bahwa anak itu punya barisan karakter yang baik. Tidak selalu karakternya itu jadi kita fokus pada tingkah laku anak yang positif. Di balik kenegatifnya itu, mari kita lihat positifnya dan itu kita munculkan, kita sampaikan kepada anak sama sebetulnya seperti ini. Jadi nyaman dengan itu kita dan kemudian sedikit demi sedikit akan mengubah. Kemudian yang kedua adalah menghilangkan laku negatif anak tanpa omelan dan hukuman fisik. Ya, jadi laku negatif itu kita upayakan tanpa kita hilangkan tanpa omelan dan tanpa hukuman fisik. Jadi kita melihat seperti yang disampaikan Pak Eko, keyakinan kelas itu tidak dilarang begini, dilarang begitu, tapi berjalan atau berlari dengan cepat akan membuat kita bisa jatuh. Ya, tidak memakai helm bisa membuat kepala kita nanti kalau mengalami kecelakaan akan berbahaya. Jadi bukan harus ini, nah, seperti itu. Kemudian meyakini bahwa tidak ada yang nakal anak kita. Dengan begitu maka hati kita akan merasa lapang, oh ini adalah anak yang sebetulnya baik. Ya, cuma saat ini belum menemukan di mana baiknya. Sehingga mungkin emosi kita itu akan bisa terkendali dengan selalu berpikir positif. Kemudian mengajarkan disiplin dengan cinta dan kasih sayang. Nah, ini mungkin yang jadi kita memang harus berusaha membuat anak itu menjadi nyaman. Dengan nyamannya dengan apa? Dengan mampu berkomunikasi dengan kita, itu terutama menganggap kita adalah sebagai orang tua mereka, bagi orang tua mereka selama di sekolah. Nah, sebetulnya kecenderungan umum, jadi disiplin itu seperti itu, tapi sebetulnya adalah ketaatan pada nilai-nilai yang kita hargai. Nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai kebajikan, nilai-nilai kebaikan yang sudah ada di dalam keyakinan kelas. Sebetulnya keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai kebajikan seperti apa sih yang nanti diharapkan muncul dalam diri anak. Dan nilai kebajikan itu akan dibawa sampai mereka dewasa, sampai mereka menyelesaikan pendidikannya. Kebajikannya misalnya apa? Bertanggung jawab, kemudian disiplin, beretika, dan sebagainya. Itu adalah nilai-nilai kebajikan. Nah, kemudian disiplin itu sebetulnya bukan menciptakan ketidaknyamanan, gitu ya, menciptakan ketidaknyamanan. Nah, jadi kita sekarang mengharapkan bahwa disiplin yang kita lakukan adalah disiplin yang positif. Artinya nanti anak-anak menghargai keyakinan kelas yang sudah disusun bersama-sama tadi. Sehingga kalau dia melanggar itu di dalam hatinya itu akan muncul, oh berarti saya merasa bersalah, saya merasa tidak menghargai apa yang sudah saya yakini bersama teman-teman saya di kelas. Nilai-nilai kebajikan yang sudah saya yakini. Kalau saya melanggar bagaimana? Nah, pada akhirnya dia akan mengurangi. Nah, jadi ada peraturan-peraturan kemudian dilaksanakan. Ya.
Kemudian bila dilaksanakan secara kontinu selama ini kita menamakan sebagai disiplin, dan bila sering melanggar itu kita akan mendapatkan hukuman. Nah, sekarang kita akan sedikit membiarkan tentang disiplin biasa dan disiplin positif. Kalau disiplin biasa yang selama ini adalah kendali eksternal, jadi faktornya adalah eksternal, sanksi, kemudian dicatat, diminta untuk dipanggung, dan sebagainya. Tapi kalau disiplin positif adalah kendali internal, jadi yang mengendalikan dirinya supaya tidak melanggar peraturan itu adalah diri siswa kita sendiri. Ya, itu yang kita selalu berusaha nantinya untuk inginnya seperti itu, inginnya seperti itu. Kemudian peraturan dibuat oleh orang yang berkuasa. Tapi kalau disiplin positif itu peraturan dibuat bersama. Dalam bentuk apa? Berarti dalam bentuk keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu adalah peraturan yang sudah disepakati bersama. Jadi kalau ada konsekuensi untuk melanggar berarti yaitu melanggar apa yang sudah dicatat, apa yang sudah disetujui bersama. Nah, berikutnya disiplin itu biasanya berkaitan dengan hukuman dan imbalan. Kalau ada yang melanggar dihukum, kalau ada yang bagus itu diberikan apa? Tapi di sini adalah konsekuensi logis dan juga support atau dukungan dari untuk disiplin positif. Nah, kalau disiplin biasa itu taatnya dalam jangka pendek. Jadi saya baru pelanggar sekali, masih teman-teman saya itu sudah berkali-kali. Nah, tapi kalau disiplinnya itu positif tumbuh dari diri, itu tidak bagus, saya sudah tidak ingin melakukannya lagi. Jadi tumbuh berdasarkan internal dari dalam diri. Nah, bagaimana cara menumbuhkan anak supaya bisa memiliki kendali internal? Itu harus kita mungkin harus memiliki menyadari dulu ya, bahwa setiap anak itu kita adalah bintang yang nanti akan memancarkan sinarnya. Dan kita yakin itu, maka kita akan bisa membangun disiplin positif. Kemudian kita harus membantu anak untuk mengubah dirinya sendiri. Ya, selalu melakukan discovering ability. Jadi discovering itu kita memberikan mereka suasana yang nyaman. Ya. Selalu memahami kebutuhan psikologis anak kita. Jadi kebutuhan dasar anak kita. Ya. Jadi bagaimana cara melakukan discovery ability adalah fokus pada kelebihan, jangan pada kekurangan. Ya. Nah, sebuah paradigma stimulus dan respon ini yang kita sebutnya begini. Contohnya, kita ini menggenggam tangan kita ini karena ada sesuatu yang berharga di dalam tangan kita yang bisa meminta tangan ini dan punya kepercayaan diri untuk bangkit lagi dengan tidak mengulangi kesalahan. Nah, sifat-sifat positif tadi yang harus kita tebalkan di dalam selama kita melayani anak kita sebagai pendidik adalah diwujudkan dalam profil pelajar Pancasila. Jadi profil pelajar Pancasila itu adalah nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai kebaikan yang nanti diharapkan ada kita tanamkan, kita tumbuh kembangkan pada anak. Nah, kemudian kita akan membedakan antara hukuman dan penghargaan. Nah, hukuman di satu sisi Bapak Ibu itu bisa mendisiplinkan anak. Ya. Pemberian hukuman dengan hal yang positif seperti atau membaca atau membaca halaman itu dapat meningkatkan disiplin anak. Tapi akankah itu bertahan lama? Ya. Kemudian pertanyaannya seperti itu. Nah, memberikan penghargaan juga dapat memberikan motivasi kepada anak. Tapi akankah bertahan lama? Jika anak tidak dapat penghargaan, apakah dia akan minta promosi? Pertanyaannya seperti itu. Untuk dihindari tidak nyamanan atau untuk supaya mendapatkan hukuman, ya, itu disebut dengan motivasi eksternal. Jadi anak melakukan semata-mata karena takut, ya. Apa yang akan saya dapatkan bila saya tidak melakukan? Ya. Nah, tapi lain kalau anak itu berpikir akan menjadi orang seperti apa kalau saya melakukan itu.
Ambil contoh, kalau saya sering terlambat terus, nanti di kemudian hari ketika saya sudah bisa, apa jadinya saya dengan sifat saya seperti ini? Saya suka berkelahi, apa nantinya kalau saya dewasa? Mau jadi apa saya ini? Nah, ketika anak ditanamkan seperti itu di dalam hati, maka dia akan tersentuh. Ya, kalau sampai yang sering berkelahi, kalau sampai sering terlambat, kalau sampai sering tidak mengerjakan tugas, apa jadinya nanti kalau SMA? Ya, sama seperti ini. Kesama itu bergaul dengan teman-teman yang jamaah dari sekolah lain. Apakah seperti itu? Nah, seperti inilah diharapkan bisa tumbuh motivasi internal. Saya melakukan itu karena saya sadar, dan itu memang saya perlukan. Ini contoh saja. Sekarang kita menggunakan adalah hukuman, antara hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman itu sifatnya tiba-tiba, Bapak Ibu, kita lakukan tiba-tiba, bersifat satu arah. Jadi kita sebagai guru memberikan hukuman kepada anak kita tanpa mungkin melihat dulu dari sisi anak, ya. Kemudian murid hanya menerima, mau tidak mau kamu harus seperti ini. Kemudian tanpa melalui suatu kesepakatan, ya, dan biasanya berupa fisik atau psikis, ya, verbal dari kata-kata kita, ya. Murid akan merasa tersakiti, ya, tersakiti oleh baik itu fisik maupun verbal kita. Nah, sedangkan konsekuensi itu sudah direncanakan, sudah dibicarakan bersama, ya. Nah, itu tadi. Nah, sekarang dampaknya, kalau kita lihat perbedaan dampak kita memberi hukuman dan kita melakukan konsekuensi, kesepakatan, ya. Nah, kalau hukuman itu nanti sesuatu yang menyakiti itu harus terjadi, baik sakit dalam bentuk fisik maupun verbal. Kemudian kalau konsekuensi itu harus terjadi. Contoh nyata begini, ada siswa saya di kelas 8 itu membawa minuman, ya, minum ini, ya. Kemudian tumpah mengenai buku temannya, ya. Apakah saya harus menghukumnya? Saya begini kan, seandainya buku sampean sendiri yang terkena, terus bagaimana? Yang kita diganti, berarti sama harus apa? Yang mengganti buku dengan yang baru. Tulisannya bagaimana? Kalau apa sama mau menulis, ya enggak, terus diapakan? Untuk kopi. Sekarang zaman kan ibu saya BB dan sebagainya. Jadi bagaimana hasilnya? Ya itu saya buat ganti bukunya, saya tumpahin minum itu. Itu kebetulan dia membawa kopi susu loh, Bapak Ibu. Jadi kan susah mau membersihkan lagi. Nah, akhirnya dia seperti itu. Lalu mau sama kapan sama ganti? Besok, kalau tidak besok apa? Coba sanksinya. Saya bilang seperti itu. Akhirnya mau mengganti, kemudian dicatatkan, difotokopikan, dan sudah dikembalikan. Siapa mau bukunya dikembalikan terus dibayar fotokopi? Ya belum. Nah, mereka akhirnya saling meminta maaf dan sebagainya. Nah, jadi konsensus kesepakatan gitu. Nah, kemudian anak akan membenci disiplin karena disiplin itu nanti membawa konsekuensi yang hukuman tadi. Yang kalau konsekuensi itu anak akan menghargai karena disiplin itu perlu bagi dirinya untuk masa depan, ya. Karena akan mendasari dari perbuatan-perbuatan yang dia lakukan. Nah, kemudian konsep diri yang buruk, kalau dihukum anak merasa tidak percaya diri, tidak punya keyakinan, merasa dirinya rendah, ya, merasa dirinya paling jelek, ya, di antara teman-teman yang lain saya satu kelas, seperti itu. Kemudian kalau konsekuensi anak punya kepercayaan diri yang baik, dia melakukan kesalahan tapi untuk seterusnya dia sadar, tapi rasa percaya dirinya tidak hilang. Kemudian kalau disiplin itu anak kadang-kadang berusaha menyembunyikan kesalahannya. Tapi kalau isi konsekuensi, kalau dia melanggar, dia akan mencoba terbuka apa yang menyebabkan dia melanggar. Kemudian akan marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Tapi kalau konsekuensi, ya ini nanti kalau misalnya saya melakukan ini, maka saya harus seperti ini, gitu ya. Jadi dibuat tidak nyaman, itu kalau sama kamu melakukan ini itu sama aja harusnya. Nah,
seperti apa kan dia merasa nggak nyaman, merasa dia bersalah dan seperti itu. Ya. Nah, konsep konsekuensi adalah related, respectful, reasonable, dan helpful. Ya, jadi kita membantu anak untuk memperbaiki diri sendiri dan tidak mengusahakan bahwa anak itu nanti tidak semakin tidak sehat kita. Berikutnya, ini contohnya ya Bapak Ibu, mencatat 100 kali dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi, maka itu termasuk ke dalam buku karena di sini ada unsur. Kemudian push up 15 kali karena tidak memakai masker. Ya. Kemudian mengganti kertas teman yang diberikan sobek, itu termasuk konsekuensi. Ya, kalau ini lari mengelilingi lapangan 2 kali karena terlambat 10 menit pelajaran PJOK, itu justru konsekuensi Bapak Ibu, karena ini adalah mapel PJOK, jadi ada kaitannya dengan mungkin berlari ini sebagai pasti input atau termasuk ke dalam materi itu. Jadi ini konsekuensinya, kalau sampai terlambat ya silakan lari sambil berolahraga pagi, mungkin semakin sehat, ya seperti itu ya. Nah, hukuman dan penghargaan. Penghargaan di satu sisi memberikan nilai positif, ya, karena anak akan termotivasi. Ayo kamu selesai dulu, ibu beri nilai yang baik. Nah, tapi bagaimana selesainya itu? Nah, apakah dengan kejujurannya sendiri, ya? Apakah langsung memfotokopi teman yang penting dia selesai duluan? Nah, seperti itu. Kadang-kadang penghargaan itu ambigu Bapak Ibu. Di salah satu sisinya kita bisa memotivasi anak, tapi di sisi lain memberikan penghargaan itu juga ada kelemahannya. Anak hanya mau melakukan apa yang kita minta karena dia ingin mendapatkan penghargaan. Padahal sebetulnya dalam proses pembelajaran adalah kita melayani tiap individu. Nah, jadi kita coba anak itu walaupun tidak mendapatkan penghargaan, tapi dia mau melakukan apa yang kita minta keluar dari dasar hatinya, bukan ingin untuk mendapatkan penghargaan. Penghargaan itu hanyalah bonus seperti itu, ya. Nah, kemudian memberikan dukungan juga begitu. Di salah satu sisi menumbuhkan disiplin, tapi di sisi lain akan ada hak anak yang mungkin kita lewatkan gitu, ya. Nah, memberi apresiasi kapan? Ya, ketika anak berbuat baik. Ya. Jadi setiap perbuatan baik sekecil apapun anak kita, perlu kita apresiasi. Dia mengambil sampah sadar di bawah mejanya, di bawah mejanya ada sampah, terus dia ambil, dia buang. Alhamdulillah, bagus. Nah, seperti itu. Kemudian ketika anak menunjukkan kemampuan apapun sekecilnya, ya, itu kita berikan apresiasi. Ketika anak tidak lagi melakukan pelanggaran. Nah, bagaimana caranya? Memberikan ucapan, kemudian memberikan alasan yang baik, dan kemudian selalu menggunakan yang mudah-mudahan ini akan sama lakukan terus, ya. Tidaknya pada saat pelajaran saya, atau setiap hari di rumah, kalau kalian ada sampah, langsunglah dibuang. Jadi tidak perlu di sekolah. Mudah-mudahan bisa dilakukan di rumah kehidupan kalian sehari-hari. Nah, kemudian kita membahas apresiasi dan puji. Nah, menurut Carnegie, merdeka itu artinya mereka itu bisa belajar dan menjadi dirinya sendiri tanpa ketergantungan dengan orang lain. Nah, ini salam dari kami. Selanjutnya, masuk ke materi yang kedua. Mari kita berdua, kemudian berdua, saya sendiri juga. Aduh. Ya, jadi demikian yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Saya mohon maaf
Apabila banyak kekurangan, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.